Alia dan Denny kepergok menculik Rindu, tapi untung saja Adi berhasil menyelamatkan Rindu dan langsung memeluk Rindu. Gimana nih perasaan Fauzan? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan lebih seru nih guys ya, karena memang kita akan melihat makin kesini rencana jahat dari Alia selalu saja gagal dan bisa jadi akan membuat dia ya dihantui rasa bersalah karena semakin banyak gitu kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan kesalahannya itu rata-rata adalah kesalahan yang fatal. Seperti yang kita tahu kalau dia sudah menghabisi 3 nyawa ya guys ya. Yang pertama Laura, yang kedua Hafiz, dan yang ketiga sekretaris atau resepsionis di kantornya Fauzan. Dan itu adalah kesalahan yang ya kalau orang tahu dan dia dilaporkan ke polisi ya siap-siap saja dia bakalan mendapatkan hukuman yang berat tentunya atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi tentu di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini tidak akan semudah itu untuk menangkap orang-orang yang jahat ini ya guys ya. Pasti orang-orang jahat ini bakalan dipertahankan dalam waktu beberapa episode ke depan. Untuk ya mempertahankan alur ceritanya juga. Karena walau bagaimanapun orang-orang tuh seru melihat ada yang antagonis dan protagonisnya. Ada yang licik, ada yang jahat, ada yang baik. Jadi orang-orang tuh pastinya bakalan seru nih untuk nonton sinetron ini ya jika masih ada pemain jahatnya. Tapi ya gak berlangsung lama juga ya. Pastinya akan ngebosenin juga kalau pemeran jahatnya selalu diberikan kesempatan untuk ya tidak ditangkap dan sebagainya. Dan tentu yang kita harapkan sekarang kejahatan Alia ini terbongkar. Alia ini ya tidak hanya menghabisi 3 nyawa orang sekaligus ya guys ya. Dia juga mencelakai orang-orang yang ada di sekitarnya Fauzan yang dicintai oleh Fauzan. Yang pertama Rindu. Yang kalian ingat kan kalau dulu si Carla pernah membuat Rindu jadi hampir terbakar punggungnya, tapi untung saja karena keajaiban dan mukjizat Rindu tidak terbakar sedikit pun badannya. Dan itu juga ya gara-gara ide dari Alia kan. Kemudian Alia juga banyaklah hal-hal yang jahat yang dia lakukan terhadap Rindu. Tidak hanya kepada Rindu, dia juga melakukan hal jahat kepada Ayu. Kalian tahu banget kan kalau dia itu merasa sangat amat tersaingi dengan Ayu dan Rindu. Dia merasa kalau memang Fauzan ini terlalu cinta sama Rindu dan Ayu sehingga melupakan dia. Padahal Fauzan menikahi dia ya bukan karena adanya cinta di antara Fauzan dan Alia. Tapi memang terpaksa gitu si Fauzan ini menikahi Alia. Tapi yang perlu digarisbawahi kalau walaupun sudah terpaksa menikah ya tetap aja Fauzan harus menjadi sosok suami yang baik ya guys ya. Seperti di episode kemarin aja dia memberikan bunga kepada Rindu, padahal Rindu itu bukan siapa-siapa dia lagi. Tapi ya dia betul juga apa yang dikatakan oleh Rindu. Dia kan udah punya istri yaitu Alia. Kenapa mesti harus memberikan bunga kepada wanita lain? Harusnya kan ngasihnya tuh kepada Alia ya yang merupakan istri dari Fauzan ini. Tapi Fauzan ini tidak berkelit karena dia merasa kalau dia tuh gak cinta sama Alia. Dia gak mau hidup bersama Alia karena yang ada di pikirannya Fauzan tuh cuma satu wanita yaitu Rindu. Dia merasa cintanya itu memang habis di Rindu. Jadi walaupun dia harus menikah dengan orang lain lah atau dekat sama wanita lain, ya tetap aja di hati dia itu ya cuma ada Rindu, 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 dan Rindu. Tapi sayangnya sekarang Fauzan juga salah memilih pasangan sih ya kalau menurut Mimin ya. Alia itu adalah wanita yang sangat amat licik. Kita tahu banget lah track recordnya Alia ini ya. Gimana jahatnya Alia, berapa permasalahan yang sudah Alia buat setelah dia pindah ke Jakarta ini, pindah ke Indonesia ini. Sebelumnya di Australia mungkin ya dia nggak begitu banyak cincong ya guys ya. Tapi ya kelicikan dia itu tidak bisa dipungkiri, benar-benar sangat amat luar biasa licik. Dan ya terbukti apa yang sudah dia lakukan selama ini terhadap Rindu, terhadap Ayu, terhadap Hafiz. Itu kan pada akhirnya merugikan orang lain. Jadi ya kita lihat aja nih setelah ini mau sampai kapan
Alia ini akan bisa bertahan dengan kejahatannya dan kelicikannya. Dan kalau menurut Mimin akan sulit sih untuk melihat Alia ini bisa berubah. Karena ini tuh kayaknya udah sifat asli Alia deh, licik seperti itu ya guys ya. Jadi jangan harap kalau Alia ini bisa bertobat ya guys ya. Kalau bisa sih Alia ini ya kalau nggak mau tobat ya udah masukin penjara aja dan dihukum sampai mati atau ya seumur hidup, karena walau bagaimanapun apa yang sudah dia lakukan terhadap orang-orang di sekitarnya rindu yang membuat nyawa orang lain melayang itu kan udah termasuk hukuman yang berat ya guys ya, yang harus dia jalani setelah dia ketahuan. Jadi ya yang kita harapkan tentunya dia mendapatkan hukuman yang berat, jangan sampai dimaafin lagi sama Rindu, sama Fauzan dan sama Adi. Begitupun dengan Denny pun juga seperti itu. Di saat dia tahu kalau Fauzan mau kembali dengan Rindu dan ingin kembali merajut cinta dengan Rindu atau rujuk sama Rindu, dia jadi ketar-ketir nih guys. Karena ya terbukti kalau sekarang dia harus melewati 2 orang sekaligus. Yang pertama Adi dan yang kedua adalah Fauzan. Dimana laki-laki kedua orang ini tuh benar-benar sangat amat mencintai Rindu dan ingin melindungi Rindu banget. Jadi ya akan sulit lah perjalanan Denny untuk bisa mendapatkan Rindu seutuhnya. Tapi kalau menurut Mimin sih tidak akan pernah bisa ya guys ya. Tidak akan pernah bisa tuh yang namanya Denny mendapatkan cintanya Rindu. Karena Rindu aja tuh udah gak mau lagi. Ngelihat muka Denny aja tuh dia udah muak banget, udah jijik banget ya guys ya. Ini Denny masih aja berusaha untuk gimana caranya untuk mendapatkan cintanya Rindu. Udahlah Denny, udah 12 tahun lamanya kamu berusaha untuk menggapai cintanya Rindu tapi tidak kunjung tercapai juga. Jangankan ini ya guys ya, ibarat mendaki gunung, Denny itu tuh masih di kaki gunung ya guys ya. Belum ada tuh setengahnya dia bisa mendapatkan cintanya Rindu. Jadi ya mustahil lah sepertinya bagi Denny untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Walaupun nanti Denny pada akhirnya sadar atau mungkin dia akan menjadi seorang ustadz juga, kan kita nggak tahu ya guys ya ke depannya seperti apa. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kalau sebaik-baik apapun Denny, sepertinya cintanya Rindu itu tuh tidak akan pernah bisa berpaling kepada Denny sih. Sebaik-baiknya Denny ya guys ya, tapi kayaknya Denny juga tidak akan pernah bisa baik deh. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Karena di beberapa episode ke depan kita akan melihat Rindu yang akhirnya diculik oleh Denny dan Alia. Mereka pada akhirnya kembali bekerja sama untuk ya mendapatkan tujuan mereka masing-masing. Tentunya Denny nggak mau lagi Rindu ini ya didekati oleh Fauzan ataupun Adi. Jadi dia meminta bantuan Alia untuk menculik Rindu. Dan ya pokoknya Rindu ini harus bersama dia lah. Nah itu tentu akan diiyakan oleh Alia, karena walau bagaimanapun Alia gak mau ngelihat Rindu dikejar-kejar terus sama si Fauzan ini. Jadinya ya dia setuju membantu Denny. Dia berusaha juga untuk menculik Rindu, kemudian Denny yang mengeksekusi Rindu setelah itu. Tapi untung saja Adi dan Fauzan tentu tidak akan tinggal diam, karena wanita yang mereka cintai terluka dan hampir saja ya jadi korban. Jadi mau gak mau mereka yang akan berdua yang akan berusaha untuk menyelamatkan Rindu dan melindungi Rindu. Jadi menurut kalian siapa nih yang akan bisa menyelamatkan Rindu pada akhirnya? Fauzan atau Adi? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jujur Mimin tuh udah gak sabar banget sih guys ya untuk melihat siapa sebenarnya laki-laki beruntung yang bisa mendapatkan cintanya Rindu seutuhnya. Apakah Rindu akan kembali dengan Fauzan atau rujuk sama Fauzan, atau dia akan bersama dengan Adi, laki-laki yang baru dia kenal, yang nasibnya sama dengan Rindu dan penuh dengan kasih dan cinta. Nah udah gak sabar banget nih guys untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Trailernya sih belum keluar, tapi Mimin yakin kalau trailernya akan menguntungkan bagi Rindu dan bagi Adi serta Fauzan. By the way, Fauzan nih udah pindah nih guys ke rumah, yang mana rumah tersebut berada di sebelahnya pesantren. Nah ini nih pastinya bakalan seru banget ya guys ya. Kira-kira nanti Fauzan
bakalan ngelihat Rindu setiap hari, apakah dia bakalan cemburu melihat Rindu terlihat akrab dengan Adi, dan begitupun anaknya Ayu yang benar-benar sangat amat dekat juga sama Adi, bahkan mau main apapun juga sama Adi. Jadinya pasti dia bakalan cemburu banget dan makin menggebu-gebu untuk mendapatkan cintanya Rindu kembali. Terlihat sih kalau di episode kemarin dia udah mulai yakin ya guys ya kalau dia akan bisa mendapatkan cintanya Rindu lagi. Cuma tentu tidak akan semudah itu. Yakinlah kalau masih ada Adi, ya akan sulit lah bagi Fauzan untuk bisa menggapai cintanya Rindu. Apalagi si Denny ya guys ya. Ngelewatin Fauzan aja susah, ini gimana ngelewatin si Adi. Wah, udah gak sabar banget sih nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.